supper, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast, and then we talk slow. And you come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop it, and the man on the jukebox, and then we start to dance. And now I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arun Satriani Afro dari program studi S1 Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Muhammadiyah Banjarmasin. Di sini saya akan mempresentasikan atau saya ingin berbagi ilmu mengenai meningkatkan mutu pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah. Langsung saja ke latar belakang mengapa kita harus meningkatkan pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah. Ada 4 keterampilan bahasa. Yang pertama, menyimak. Yang kedua, membaca. Yang ketiga, berbicara. Dan yang keempat, menulis. Adanya siswa yang kurang menerapkan 4 keterampilan bahasa itu di sekolah menyebabkan harusnya kita sebagai generasi milenial yang harus meneruskan atau yang harus mencontohkan kepada orang lain bagaimana kita seharusnya terhadap bahasa Indonesia, atau dimana kita harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Terdapat 4 poin yang membuat siswa kurang menerapkan bahasa Indonesia itu sendiri. Yang pertama, menulis yang kurang memadai. Yang kedua, kebiasaan membaca yang tidak mentradisi. Yang ketiga, kurang mahir berbicara. Yang keempat, kurang mengapresiasi dan berekspresi sastra sesuai dengan harapan. Nah, jika sudah seperti itu, kira-kira apa ya upaya yang harus kita lakukan untuk meningkatkan mutu pembelajaran bahasa Indonesia itu? Ini PR nih untuk ibu-ibu guru atau calon-calon guru yang akan mengajar bahasa Indonesia nanti. Nah, di sini saya sudah merangkum beberapa poin upaya untuk meningkatkan mutu pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah. Yang pertama, kurikulum. Kurikulum yang dinamis terus mengikuti zaman akan terus melakukan sebuah perubahan atau perbaikan. Mulai dari kurikulum 1975, 1984, 2004, kurikulum KBK, KTSP, dan yang terakhir kurikulum 2013 atau yang disebut dengan Kurtilas. Nah, dengan adanya pergantian atau perbaikan kurikulum dapat menjadi faktor atau upaya untuk meningkatkan pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah. Guru, jadi bukan hanya kurikulum saja, guru pun sangat berperan penting dalam meningkatkan mutu pembelajaran bahasa Indonesia di kelas, karena guru menjalankan kebijakan dari pemerintah itu adanya MGMT atau musyawarah guru mata pelajaran. Misalnya, guru mata pelajaran bahasa Indonesia akan berkumpul dengan guru mata pelajaran bahasa Indonesia se-kabupaten atau se-kecamatan misalnya. Nah, disitulah mereka membentuk forum berbagi atau sharing satu sama lain untuk lebih mengeksplor kemampuannya dalam berbahasa Indonesia atau dalam materi pembelajaran bahasa Indonesia di kelas. Dengan adanya program tersebut dapat meningkatkan keprofesionalisme seorang guru di sekolah. Kemudian kebijakan, adanya kebijakan dari pemerintah yang mengharuskan siswa untuk mendapatkan nilai di atas 6 atau yang sering kita ketahui dengan KKM. Misalnya KKM-nya bahasa Indonesia itu 6, jadi siswa tidak boleh mendapatkan nilai di bawah 6, harus di atasnya, minimal nilai 6. Hal tersebut agar siswa dapat belajar dengan lebih giat lagi dan mendapatkan nilai di atas 6. Psikologis.
yaitu pandangan masyarakat luas bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa yang sudah kita pelajari sejak kecil, minimal sejak kita berada di bangku sekolah dasar, sehingga masyarakat berasumsi bahwa bahasa Indonesia adalah milik kita sendiri. Bahasa yang kita gunakan sejak poin tersebut harus saling melengkapi, tidak dapat berdiri sendiri. Misalnya guru saja yang berprofesional tapi kurikulumnya masih kurikulum yang dulu, jadi guru akan tetap seperti itu tanpa mengikuti perkembangan. Tapi kalau misalnya kurikulumnya terus berganti, adanya perbaikan dan gurunya yang profesional, lalu kebijakan pemerintah yang mengharuskan siswa untuk nilainya tinggi, kemudian siswa akan terus berusaha belajar supaya nilainya juga tinggi. Selanjutnya bahan pelajaran. Nah, bahan pelajaran untuk saat ini terus adanya revisi dan revisi. Hal tersebut dapat mengetahui hal-hal apa saja yang terbaru, dapat mengupgrade ilmunya melalui bahan pelajaran yang direvisi tersebut. Siswa juga bisa belajar melalui internet, di mana semua orang untuk saat ini mengetahui, mengenal, dan bahkan memiliki internet tersebut dalam genggaman tangannya sendiri. Kemudian membandingkan karya sastra. Bagaimana caranya ya? Nah, dengan cara siswa diajak membandingkan sastra remaja sebagai modal dasar dan tantangan dalam menyampaikan sastra yang lebih serius, sehingga hal tersebut dapat memperkaya wawasan dan bacaan para siswa untuk berpikir lebih kritis lagi. Kegiatan membandingkan sastra remaja dengan sastra serius dapat juga dilakukan dengan acara baca puisi, cerpen, pergelaran sastra, baik melalui video atau kaset atau VCD. Kemudian memanfaatkan alat-alat teknologi. Dalam memanfaatkan alat teknologi itu pun tidak langsung bisa, namun harus melewati tahapan-tahapan pelatihan-pelatihan langsung yang dilakukan oleh para guru melalui diklat-diklat yang memberikan kesempatan kepada guru untuk terjun langsung memanfaatkannya. Tidak hanya pendidikan dan pelatihan yang hanya memberikan bekal teori-teori seperti diklat membaca, menulis, apresiasi sastra atau MMAS yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah telah mampu memberikan kesempatan sehingga guru dapat menjadi model dalam menyajikan materi kepada para siswanya. Selanjutnya, mengadakan pembelajaran di luar kelas. Biasanya, kesempatan ini yang digunakan oleh para siswa untuk mengeksplor pengetahuannya lebih jauh lagi, karena siswa lebih suka di luar kelas daripada belajar di dalam kelas. Nah, kegiatan pembelajaran supaya menarik perhatian siswa dapat juga dilakukan dengan membawa siswa pada suasana belajar di alam terbuka dengan mengambil objek alam. Contohnya laut, pantai, sungai, pegunungan, perkebunan, pesawahan, dan pedesaan. Atau mungkin bisa di lingkungan sekolah, di museum, dan lain sebagainya. Pembelajaran di luar kelas harusnya difokuskan kepada kegiatan ekspresi bahasa. Misalnya membaca karya sastra, menulis karangan, menulis karya sastra, menulis resensi, menulis hasil wawancara, dan yang lainnya. Sehingga siswa dapat menggunakan bahasa Indonesia sebagai sarana berkomunikasi yang akan memperkaya wawasan berpikir dan berekspresi. Guru memberikan keteladanan bagi siswa di kelas maupun di luar kelas. Dalam proses belajar mengajar, guru harus atau hukumnya wajib memberikan keteladanan kepada para siswa dalam menggunakan bahasa Indonesia, membimbing siswa belajar di kelas maupun dalam memeriksa hasil belajar para siswa. Begitupun dalam memberikan pembelajaran bahasa lisan saat berinteraksi di kelas maupun di luar kelas. Di dalam kelas misalnya dalam pembuatan tugas-tugas,
tugas menulis, para guru selain memeriksa kebenaran substansinya, harus mengoreksi juga penggunaan bahasa Indonesianya, baik atau tidak. Lalu, guru harus membenarkan bagaimana seharusnya. Hal ini tidak berlaku untuk pelajaran bahasa Indonesia saja, tetapi juga untuk mata pelajaran yang lainnya. Untuk meningkatkan mutu pembelajaran di kelas, sehingga siswa tidak hanya menggunakan bahasa daerah saja, tetapi juga bahasa nasionalnya digunakan. Sedikit bercerita, saya sebagai mahasiswa pendidikan bahasa Indonesia sangat sedih ketika melihat perkembangan zaman sekarang di mana anak-anak atau masyarakat Indonesia yang menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahan bercandaan, seperti menggabungkan dua bahasa, misalnya bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris, bahasa Indonesia dengan bahasa Korea, atau yang lainnya. Nah, sebagai contoh, kita lihat video berikut ini. Nan dipalak sama kamu Imida. Jinjo, kamu ayo dipalak di mana Raso? Saya nan dipalak di sana Jima. Aku ayo jadi takut main sepeda Imida. Bocil ini dah. Kamu ayo kemarin kenapa kabur Raso? Aja sih yo, jangan palak kami lagi non. Yaudah bocil ini dah, aku ayo bagi duit kamu Raso. Kami nan nggak punya duit aja sih. Udah ya Peo, jawab pertanyaan aku aja yang nida. Kamu ayo pilih tur apa der yang nida? Tur Raso. Siapa Pierce Lopemu? Sampi. Beach. Oke, terima kasih sudah menonton video saya. Semoga dapat memberikan manfaat kepada para penonton, khususnya kepada masyarakat Indonesia atau siswa pada para guru di sekolah, agar dapat meningkatkan lagi mutu pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah atau mata pelajaran yang lainnya, supaya lebih meningkatkan lagi penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar di sekolah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.